Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mamang Kebun berada di tempat penangkaran biji kopi. Ini ada 4 penangkaran ya, yang masing-masing lebarnya 1,40 meter, panjang 4 meter. Ini ada 4 guritan ya. 3 minggu yang lalu ini biji kopi yang sudah diproses sedemikian menurut pengalaman kita sejak dulu zaman waktu di Aceh tahun 87, kita sampai sekarang berhasil itu tanaman kopi ya. Yang kita dulu di Aceh yang dikomoditikan tanaman kopi jenis Arabica dengan Torabika ya. Itu jenis kopi paling bagus di pasaran, paling enak, rasa kopinya tidak ada bandingnya kalau orang bisa mengolah itu biji kopi. Ini kemungkinan biji kopi yang kita sebar ini kurang lebih 10 kilo ya, karena kita ngambil bibit kiriman dari keluargaku yang ada di Aceh ini, yang sampai sekarang itu kopi hasilnya sudah bisa menguliahkan anak-anaknya 4 semua kuliah itu ya, sampai keadaannya rumah juga sudah termasuk golongan rumah mewah gitu ya. Di Aceh itu keluarga kita udah sukses menanam kopi. Nah, makanya kita secepat mungkin mau mencoba istilahnya menanam kopi di daerah Kaltim, di Kecamatan Gunung Tabur, Desa Sambakungan gitu ya. Nah, ini baru 3 minggu, sedangkan kita udah menyiapkan seandainya nanti dia udah tumbuh, misalnya kita punya berdaun 4 atau 6, baru kita nanti dipindah di polybag. Ini polybag baru dapat sekitar 3.000-an ya. 3.000 polybag sudah diisi dengan harga per polybag itu harga Rp500 ya. Satu ngisi itu Rp500, satu bungkus ini mengisi tanah ini satu gini Rp500 cuma ngisi. Ini kita siapkan untuk baru 3.000 ini, masih kita perlu 3.000 lagi ya, karena orang yang mengerjakannya juga ada sibuk juga, dia itu terpaksa ditunda dulu, mungkin besok atau lusa ya dia menggarap lagi. Ini tempatnya kita bikin sengaja di atas gunung ya, yang sedikit agak rata, biar cara kita menyiram seandainya kalau musim kemarau susah, kita bisa cari air ke tempat, begitu masuk mobil di atas tidak susah lagi. Nah, ya. Sementara ya sekarang belum banyak memerlukan air gitu ya. Ini kita ya dapat kepercayaan dari seseorang yang berduit ya, teman kita juga yang udah sukses di Kaltim. Ini luas tanah ya yang mau kita tanami untuk kopi. Kurang lebih ini kemarin hasil pembebasan ini tanah lebarnya ini 150 lebarnya kan, baru ke belakang 1.000
meter. 1200 meter ke belakang, lebarnya 100 meter. Nah, ini yang 4 hektar ini udah jadi dia ya, siap tanam. Masih banyak sekarang bapak-bapak yang menumpang menanam sayur mayur gitu ya. Sementara Mas Andri sekarang nih di belakang gitu ya, lagi keadaan proses penumbangan gitu ya. Baru mungkin masuk dia 2 minggu, istirahat 2 hari, berarti 4 hari aja baru kerja menumbang. Ini kita borongkan menumbang ini per hektar itu 1.800.000 ya, dijamin ngopi sama rokok. Nah, sedangkan masalah kebutuhan BBM seperempat sensok itu resiko orang numbang gitu ya. Kita hanya memberikan harga 1.800.000 per hektar itu dengan perjanjian dapat 1 hektar dibayar, atau keperluan yang lain bila mana perlu uang kita bayar gitu ya. Ini 100 meter lebar, ke belakangnya 1500 meter ke belakangnya. Ini kurang lebih kalau 10 hektar ini dapat ya tanah ini. Begitu percayanya. Ini nanti masalah penanaman kopi mungkin kita yang dipacu untuk mengelola dari mulai pembibitan sampai kita mau memproses membuat pupuk organik ya. Nah, masalah pupuk organik di sini Mamang Kebun mau menciptakan hasil kreativitas Mamang Kebun sendiri, memakai triple gitu. Semua resep dikasih triple gitu. Makanya di sini bahan baku Mamang Kebun siapkan ya. Yang bahan bakunya aja ini ya, yang mau dibikin pupuk ini kotoran kerbau tambah sekam tambah JPO. JPO itu hasil limbah dari penggilingan sawit ya. Ada limbahnya, mungkin kita bikin pupuk postal dengan alam triple organik gitu ya. Jadi fungsi 3 kekuatan dari organik, 20% dari alam gitu. Sementara bahan yang lain lagi kita cari di kota ya. Kemarin itu baru dapat terusi, sedangkan yang 2 lagi belum dapat mungkin. Nah, terpaksa kita cari ke kota, ke Samarinda atau ke Balikpapan ya, karena harus itu kalau mau tanaman memenuhi standar hasil yang kita inginkan, hasil yang menurut kesehatan di dunia tani gitu kan. Karena apa, kalau tidak diawali dengan penanaman, segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi. Contoh lah begini kan, tanaman itu makan sedikit-sedikit apa yang didapat sama akar. Otomatis kita harus menyediakan makanan untuk tanaman itu, makanan yang paling enak atau bervitamin atau bergizi. Makanya di sini Mamang Kebun mau memakai TSJ ya, triple sulfur, kesan J-nya itu rahasia gitu ya. Nanti kalau udah ada itu bahan yang J-nya itu, mungkin kita bisa dibuka
Nah, sekarang tepatnya sama Mas Rahman lagi dibikin ya, ukurannya itu tempat untuk apa istilahnya, untuk fermentasi itu lebarnya 5 meter ya persegi, tingginya kita mau bikin 2 meter tingginya. Itu main kubik kurang lebih nanti hasilnya untuk mencukupi 10 hektar gitu ya, karena kita rencana mau memakai per lubang itu 5 kilo organiknya, yang 20% asli dari alam gitu ya. Sedangkan masalah trusi kita udah dapat ya, terus garam mungkin ada dipakai, apalagi gula kristal itu kita siapkan udah ada, tinggal 2 lagi bahan yang belum ada gitu ya. Sementara kalau nggak dapat hari ini ya, hari Kamis ini, mungkin besok kita mau jalan ke Balikpapan ya, mencari itu barang yang belum ada gitu. Karena rencana kita di sini fermentasi mau pakai 100 hari ya, 100 hari fermentasi, baru disiapkan lubang sambil disterilkan tempatnya itu untuk tanaman kopi sama pupuk organik gitu ya, sambil menunggu nanti semaian kopi itu dewasa, fermentasi pupuk itu sudah teraplikasi yang kita targetkan. Jadi insya Allah dengan syarat dan hakikat perjalanan kita yang ada di pemikiran Mamang atau pengalaman dari Mamang kebun, insya Allah dengan secara ikhlas, dengan secara ibadah untuk menanam ya, jenis kopi Arabica dan Torabika 2 macam sudah cukup melintang di dunia mungkin ya. Masalah jenis kopi Torabika itu sudah terkenal, bahkan di Aceh itu 100% orang menanam jenis Arabica sama Torabika. Nah, dulu sehabis selesai kita tugas di Aceh, baru kita pindah ke Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan itu daerah Kabupaten Lahat ya, itu di desa Pagar Alam kita domisili. Sedangkan sasaran yang kita mau olah penanaman kopi itu di Kampung Jarai. Mamang kebun itu dulu pernah ke Sumatera Selatan gitu ya, waktu tahun sehabis selesai tugas dari Aceh, baru kita jalan dapat tugas lagi, dapat proyek lagi di daerah Sumatera Selatan itu ya, daerah Pagar Alam gitu. Di tempatnya waktu itu kita domisili di Kampung Jarai ya, untuk mengelola atau mengarahkan para bapak-bapak petani, orang-orang yang berminat menanam kopi. Waktu itu kita dibiayai dengan seseorang yang memerlukan teknik dan ilmu dari bidang perkopian gitu ya. Di sini Mamang kebun bukan masalah kita orang pintar atau orang pandai ya, tapi alhamdulillah mungkin orang pakai itu sudah ada terkoordinasi atau udah ada kinerja yang bagus gitu ya, cukup memuaskan, cukup istilahnya memenuhi keinginan bapak-bapak yang punya modal ya. Karena bertani itu bukan perkara mudah atau memakai modal yang begitu ringan.
cukup menguras tenaga dan pikiran, cukup menguras isi kantong gitu ya. Sedangkan kita yang dianggarkan itu ini bukan main juta lagi, main M ini ya, permodalan ini menanam kopi ini. Pembebasan tanahnya aja sudah mungkin mobil mewah dapat ini 2 gitu ya. Mobil mewah, yang mobil mewah 2 itu bisa beli dengan harga tanah ukuran di sini 100 ke 1500 meter ya. Ini tanah dibebaskan dari bapak-bapak petani, dari rekan-rekan yang mau. Cara pengolahan ini kopi kita dikembalikan lagi ke petani. Masalah jaminan selama 2 tahun 9 bahan pokok dicukupi, per bulan mendapatkan kalau disimpulkan pakai uang 2.500.000 per orang gitu ya. Sedangkan ini kita merekrut baru 5 orang yang siap kerja, sistem kontrak dan kebutuhan dicukupi gitu. Kita kontrak hanya selama 2 tahun aja gitu ya. Dikasih jaminan per bulan 2.000 atau 2 juta ya. Itu. Nanti selesai 2 tahun atau sistem kredit, nantinya kita pulkan kontrak itu. Baru kita mendapat rekrut 5 orang ya, untuk memelihara dan menggarap ini proyek pribadi, proyek yang bakal menguras isi kantong gitu ya. Karena kita mengikuti alur undang-undang PPH ya. Kita mengelola bapak petani itu mengikuti arah hukum yang berlaku di Indonesia. PPH itu Perum Perambah Hutan itu ya. Kita ambil hukum kerja itu atau undang-undang itu di Departemen Transmigrasi sewaktu kita bertugas dulu ya. Jadi tidak ada yang saling dirugikan dan sama-sama kita menguntungkan. Para bapak petani yang di sini yang kita rekrut dipersilahkan mau nanam apa, yang penting itu lokasi bersih, menanam kopi dengan ada uang jaminan gitu ya. Uang belanja ada juga gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan proyek pribadi ini kelar gitu ya. Karena masalah permodalan Mamang Kebun sudah mengutarakan sama Big Boss ini ya, yang berduit ini ya. Dari awal kita pembelanjaan bibit kopi, polybag, tek-tek bengek, segala yang dibutuhkan gitu ya. Mungkin agak ringan ini masalah teknisida aja, karena dari awal mungkin Mamang Kebun sudah menyiapkan lahan yang untuk ditanam itu, dikasih pupuk postal organik yang kita bakal racik sebagai triple gitu ya. Jadi maksud triple itu 3 fungsi gitu, ditambah lagi dengan 3 macam media. Ini resep Mamang Kebun yang paling hebat menurut aturan standar ya. Karena kita ada beberapa tahap untuk resep bikin organik yang disesuaikan dengan kemampuan gitu ya. Kalau kita kepingin kemampuannya bagus, mungkin kalau kita dicukupi masalah resep oke. Tapi kalau masih terhambat masalah bahan baku gitu ya, ada yang kurang 2 macam atau 3 macam, itu tidak bisa
dibilang 100% organik asli, tidak bisa. Mungkin ada sekian persen mengurang gitu ya. Makanya di sini bapak-bapak carilah orang yang betul-betul bertani itu SDM-nya yang tepat. SDM itu bukan dari ukuran tingkat sekolah atau ya gimana ya. Kalau sekarang kan standar pendidikan itu universitas. Orang bisa menilai kalau keturunan, kalau keluaran universitas itu pasti orang pintar, orang pandai. Tapi tidak menuntut kemungkinan. Banyak sekarang yang keluaran dari universitas kurang berfungsi, istilahnya kurang memecahkan, punya pengalaman itu di masyarakat, hanya untuk memakai diri sendiri. Tapi kalau bagi mamang sendiri ya, mamang kebun ini tidak pelit. Siapapun yang mau membutuhkan hasil kinerja mamang atau kerja mamang, insya Allah, asal keadaan pikirannya waras, selirane sing waras, wes aku nyambut gawe, ora pantang mengalah gitu. Tidak takut panas ataupun hujan. Kalau memang kita maksud kerja, insya Allah dengan diniati nawaitu ya, dengan keikhlasan hati sanubari. Sebelum kita lanjut, bapak-bapak yang sempat monitor atau nonton ini video, tolong kasih dukungan, jangan di skip ya, tonton terus di channel Mamang Kebun, subscribe and comment. Pemasukannya dan kritiknya Mamang Kebun sangat mengharapkan kritiknya yang mendukung untuk kesejahteraan masyarakat ya, jangan kritik yang macam-macam gitu. Jadi di sini dunia tani itu bukan orang yang KW-KW, harus memerlukan kestabilan pikiran dan tenaga, pengalaman juga yang cukup ya. Masalah tani kalau mau berhasil gitu, jangan asal-asalan bertani tanpa mendapatkan penghasilan. Padahal bertani itu satu modal yang paling lumayan, modal besar gitu ya. Nah, kita berjalan ke alur lebarnya ya. Mungkin besok kalau orang itu penumbang udah datang, pasti kita turun ke tumbangan itu ya. Nah di sini ini udah disiapkan memang ya. Ada mungkin ciri-cirinya orang mau nanam jagung ini. Sebelum bibit kopi ditanam, mungkin ini mau ditanami dulu palawija ya. Nah. Ini kita jalan ke alur lebarnya ya, ke lebarnya dulu. Lebarnya dulu kita lihat aturan. Kita ini lagi jalan ya ke lebarnya dulu. Ini lebarnya ini lokasi 100 ya, 100 meter. Ini lumayan nih, rada ngos-ngosan, apalagi kalau nanti kita masuk ke tumbangan ini. Kebayangkan, lihat yang ditumbang itu bukan kayu kecil-kecil ini ya. Sehabis perusahaan ngambil kayu yang supernya, baru disisakan belukar ini. Pembebasan tanah itu cukup lumayan ini ya. Lebarnya tanah ini 100 meter,
baru panjangnya ke belakang 1500 meter. Ini kita ada di lokasi tumbangan. Lebarnya aja dulu ya. Nih, lebarnya. Ini masih ada kayu yang berdiri ini, kayu besar. Ini baru ditumbang, dan ini nanti yang bakal memakan modal numbang ini masalah penyingcangan, karena ini mamang kebun ya merencanakan ini lokasi tidak ada bakar membakar gitu ya. Karena kenapa masalah tanah dibakar dengan secara tanah membusuk banyak pohon-pohon gitu ya. Jadi intinya begini, kalau lahan dibakar itu ya, kayaknya mending memilih nanam itu di atas bata aja gitu. Karena apa? Sekian tebalnya kayu, sekian banyaknya kayu, ini tanah kebakar. Jadi jelas kan kalau tanah kebakar itu dimana dia musim kemarau pecah gitu. Istilahnya pecah itu kalau tanaman ya lagi udah dewasa tidak apa, tapi kalau masih masa pertumbuhan tanah pecah, baru akar juga ke bawah ketarik ya, otomatis kan jadi stres tanaman itu. Makanya memang di sini ya merencanakan ini yang penyingcangan ini yang bakal lebih makan energi, lebih banyak makan biaya masalah penyingcangan ini. Coba ini pas kita mentok di 100 lebarnya ini. Udah selesai mungkin ya lebarnya ke sini ya. Alhamdulillah sebagai kepercayaan dari orang yang punya duit, memang insya Allah dengan ikhlas nih patoknya nih ya, patok yang 100-nya ini tanah hukumnya udah HGU, ini hanya sistem ya udah HGU itu hak guna usaha dari Perum tertentu ini, melalui kita beli karena ini tanah masyarakat ya, tanah hak punya masyarakat gitu. Jadi masyarakat yang jual tanah ini nggak kehilangan garap begitu. Silahkan mau nanam sayuran gitu, tapi selama 2 tahun mohon maaf itu harus kopi itu diutamakan, karena yang penggarap ini tanahnya udah dibeli, baru jaminan hidup udah diberikan gitu ya. Mungkin memang kebun karena kita ya dari orang miskin lah merasakan kenapa kalau kita dibohongin itu nggak enak ya, cuma sakit hati aja. Makanya kita semua anggota yang sudah direkrut dibikinkan nomor rekening gitu ya. Bila mana ada keperluan belanja mungkin ya tinggal buka rekening, buka ATM aja gitu, supaya tidak jenuh atau supaya tidak bisa kita melayani tiap hari bila mana anggota yang ngebun ini perlu uang gitu ya. Mudah-mudahan bapak-bapak para petani mohon doa restunya semua, semoga proyek ini proyek ya yang dibebankan sama mamang kebun berjalan mulus selama sampai kelar itu pohon kopi ya. Mudah-mudahan kita berjibaku masalah penanaman kopi, jangan sampai biaya nanggung gitu ya istilahnya. Masalah perjanjian kerja memang belum bisa menekan atau menulis kalau sebelum kelihatan nilai uangnya di bank gitu ya. Jangan-jangan kita merekrut para petani tidak ada uang, tidak ada materi, itu nanti mamang kebun yang dikejar parang. Itulah, jadi kita harus mengambil resiko dari awal
lebih baik berantem dulu dari awal daripada berantem tengah-tengah proyek. Aduh, lumayan ini ya, luas. Coba lihat ya, hutan ini, tapi ini milik masyarakat ya. Masyarakat ini baru Mamang pun dapat merekrut orang 5 yang punya tanah ini ya, dijual ya, baru dibeli ya, dibeli sama kita, baru suruh dia garap. Suruh dia yang garap, tapi ada jaminan per bulan gitu ya. Jaminan itu per bulan nggak besar sih ya, mungkin kurang lebih lah, kalau 2.500.000 itu hanya jaminan gitu. Sedangkan nanti kalau udah selesai selama 2 tahun kontrak dipenuhi gitu ya. Memang di sini ada nego-nego dulu gitu. Jadi perjanjiannya selama 3 bulan tidak digarap, dicabut itu haknya gitu. Selama 3 bulan kebun berumput, itu dicabut haknya. Itu udah ACC ya. Nah, kita mulai lihat. Baru pada, woi, bikin anu dulu, foto dulu. Ya, orang numbang pada datang nih, yang kerja udah pada datang ini ya. Lumayan ini, capek jalan-jalan. Iya, wih. Jangan lupa ini proyek ya, diameternya, lebarnya 100, baru panjangnya ke belakang itu 1.500 meter. Tinggal ngalikan aja, 100 kali 1.500 gitu ya. Kalau ya lumayan lah gitu lah, luas gitu. Pasti ini kemarin diprediksi ya, dana dari awal gitu dikalkulasikan, kayaknya ini kalau BMW dapat 2 ini ya. Iya, mobil BMW itu yang mewah itu, yang keluaran baru itu dapat 2 ini anggaran menanam kopi ini. Tapi kendaraan kan lain, makin lama makin rusak. Tapi kalau berkebun makin lama makin banyak untungnya. Alhamdulillah kali ini ya sudah terkoordinasi masalah orang kerja gitu ya. Ya, terus masalah pembiayaan sudah gitu. Sudah ACC dengan sigapnya kita punya bos menanggapi apa dari kata-kata mulut Mamang, mengikuti gitu ya. Gitu. Ini tahun kemarin ini udah ditanami lombok, ini udah berhasil, ini udah tua. Tuh. Udah lombok. Orang yang mau numbang baru jalan ya. Oh, naik Mas Andri itu, wah jauhnya, wow Mas Andri sama Mas Beno ya. Oh, lihat dia mau menumbang mulai tuh. Terima kasih bapak-bapak yang nonton ini video. Dukungannya jangan lupa di channel Mamang Kebun ya, subscribe and comment. Sekali lagi, Mamang rencana ini bikin pupuk postal postal organik nanti ini triple semua ya.
termasuk bahan baku alamnya 3 macam, 3 dimensi bahan baku, alat dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini dulu Lombok ini semua nih. Nah, sekarang juga di bawah ada nih, masih ada sayuran itu. Coba orang mulai mau numbang ke atas nih jalan kaki. Orang gendut masuk hutan coba kapok, repot dia ngakong. Nah, aku aja ini jalan beberapa meter capeknya. Wih, lahannya ini, memang Mamang Kebun pilih ini lahan paling miringnya ke arah timur ya, timur utara ini, matahari masuk semua. Coba lihat luasnya guys. Sebelah sana juga tinggal berapa, 50 meter lagi dari semaian itu masih ada ya, ke sana itu. Ini belum ditumbang, cuma ini kayu kecil-kecil aja, ini tidak seperti yang ke belakang. Mulai naik tuh si Om itu. Wah, memang penumbang dia. Aturan kerja, Mamang mengaplikasikan aturan kerja ini atas dasar pengalaman Mamang waktu di Departemen Transmigrasi ya. Kita ambil undang-undang kerja ini, PPH, Perum Perambah Hutan ini. Ini tanah belum resmi ya, tapi sudah mengurus sebagai hak guna usaha gitu ya. Kemungkinan kalau kita udah nanti tanamannya sudah kelihatan, bisa dilihat sama instansi terkait, baru ini tanah bakal resmi gitu ya, menjadi sertifikat atau berbalangkok gitu ya tanah ini. Sekarang mungkin Big Boss lagi mengurus masalah kedudukan tanah ini, tapi kemarin sudah dapat hak guna usahanya, udah dapat gitu ya. Ada berapa kemarin itu hak guna usaha olah tanah itu, masing-masing dari bapak-bapak udah diserahkan gitu ya. Ini bukan istilahnya penumbangan atau pengelolaan lahan yang ilegal, ini betul-betul resmi. Ini lahan milik bapak-bapak petani yang udah ada suratnya, terkoordinasi dengan pemerintah gitu ya. Hak guna usaha itu. Oke, selamat siang, semoga salam sejahtera, semoga sehat-sehat selalu. Sampai di sini dulu Mamang Kebun ya, memberitakan acara Mamang Kebun ya, yang bakal kedepannya kita bakal fokus di dalam bidang perkopian seperti dulu kita di daerah Mlahboh ya, di Aceh. Terima kasih, selamat siang ya, selamat berjuang para bapak-bapak petani yang ada di Aceh. Bersabarlah, bertani itu lambat laun pasti. Akhirnya sekarang daerah Aceh itu sudah termasuk penghasil kopi yang sudah diacungkan sama pemerintah itu angkat jempol. Ya, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Batuk. Kalau ada umur panjang, insya Allah besok atau lusa ketemu lagi ini si Mamang Pesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.